Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini Pak ya, saya dengar Pak, hari ini Pak ini akan melaksanakan proses kucing ya Pak ya? Iya Pak. Nah, hari ini Pak mungkin sebelum Bapak melakukan proses kucing terhadap kucing, Iya. saya akan melakukan langkah Pak observasi dulu ya Pak ya. Boleh Pak. Mungkin nanti ke depan setelah ini saya akan menyampaikan ke Pak Inu terkait dengan rubrik penilaiannya Pak. Nah, antara kuci dan kuci ini kan akan saya nilai Pak prosesnya gitu loh, sesuai dengan rubrik penilaian tadi. Apakah nanti proses kucinya sudah sesuai dengan alur kita atau belum Pak? Bagaimana nanti menyampaikan pertanyaan yang berbobot, lalu serta bagaimana kuci merespon pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan tidak lupa pula Pak mengingatkan kembali ke Pak Inu terkait prinsip kucing Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama Pak Inu bahwa ada beberapa kompetensi inti nih yang perlu dikembangkan ketika melaksanakan proses coaching. Yaitu diantaranya presence Pak utama, lalu mendengarkan aktif dan terakhir mengajukan pertanyaan berbobot Pak Inu. Ya. Nah, dari yang sudah saya jelaskan nih Pak ya tentang kompetensi coaching ini, kira-kira Bapak ingin menyampaikan atau ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Oke, gini Pak Andreas, menurut saya nanti inginnya mengembangkan semua kompetensi Pak, karena saya ingin meningkatkan kompetensi coaching saya pribadi pada semua aspek Pak. Oke, kira-kira nih Pak ini nih, bagaimana nanti ketika observasi ingin lebih spesifik yang ingin saya amati Pak? Oke, ya. Saya ingin lebih spesifik di bagian mengembangkan kompetensi Pak, terus mendengarkan aktif pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Oke, nah selanjutnya mungkin apa nih harapan Pak Inu dari observasi yang akan kita lakukan hari ini Pak? Oke, saya ingin mendapat penilaian yang sesuai dari Bapak sebagai supervisor terhadap pelaksanaan coaching saya Pak, dengan menerapkan alur kita dan prinsip coaching dan secara spesifik bagaimana saya dapat mendengarkan aktif setiap pernyataan dari coaching, bagaimana saya memakai setiap jawaban yang disampaikan oleh coaching dan menggali kekuatan yang ada pada diri coaching untuk menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapinya dengan maksimal Pak. Baiklah Pak Inu, percakapan observasinya sudah selesai ya. Pak. Saya persilahkan ke Pak Inu untuk dengan coachnya melakukan proses observasinya Pak. Nah, kita nanti bertemu kembali setelah Bapak melaksanakan coaching. Oke, siap Pak. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum Pak Ridan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, alhamdulillah Pak ya. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya lihat, saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan semangat dan seceria biasanya Pak. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang ada masalah? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Iya. Kira-kira apakah Pak yang mau lakukan? Ya. Mohon maaf loh. Ya. Jika seandainya saya mengganggu. Oke, insya Allah Pak ada waktu dan jangan sungkan Pak, Bapak tidak mengganggu kok. Ya Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Iya. Sebelumnya jadi begini Pak. Beberapa hari belakangan ini saya sering beberapa hari itu ya. Saya sering tidak nyaman, jadi pikiran saya tuh kurang tenang dan melarut Pak. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyaman ini Pak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menjadikan keluh kesah saya kepada Pak Ibu. Oke, baik. Kira-kira Pak masih ada yang lain yang ingin saya bantu? Ya, saya berharap saya mendapatkan solusi dari percakapan kita atas masalah ini. Oke, iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Pak ya.
Nih, jadi permasalahan seperti apa nih Pak? Silakan Bapak ceritakan. Oke, ini Pak Ino. Pak Ino ingat atau enggak ya waktu beberapa hari ini? Iya, ya. Ya kan, saya itu kan melakukan kegiatan seperti beli pasien. Nah, waktu seperti itu saya mendapatkan panggilan dari kepala sekolah. Nah, Sebenarnya Pak ya? Oh iya Allah, saya ingat Pak. Tapi bagaimana bisa Pak? Lalu nih kira-kira apa yang membuat Pak Rizan mendapat teguran tersebut? kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius Pak. Oh tidak serius Pak ya? Iya. Tidak serius seperti apa Pak? Ya itu Pak, bapak-bapak tuh mengkritik tentang konsep pembelajaran, ya kan? Konsep pembelajaran dari kegiatan yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Rizan dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu Pak? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh itu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Rizan nih terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya itu menggunakan berbagai sumber. Iya. Bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya lah ya Pak ya. Nah bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum. Nah ketika saya menyampaikan seperti itu ke beliau, nah beliau ini agak kurang berkenan gitu Pak. Oh jadi masalahnya begitu ya Pak ya? Iya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Pak ya. Selama ini kira-kira apa saja nih Pak yang Bapak lakukan dalam kegiatan belajar mengajar? Seperti yang tadi saya bilang Pak Ibu kan, bahwa saya menggunakan berbagai sumber, ya kan, dari buku di perpustakaan, juga saya juga sering menanyakan video-video pembelajaran, ya pembelajaran juga sering berinteraktif, gitu kan, interaktif, dan juga anak-anak itu terlihat senang Pak. Gitu, kan. By the way nih Pak ya, mengapa Pak Rizan tidak menggunakan buku teks? Ya karena menurut saya sendiri sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup untuk memudahkan para murid. Juga saya melihat murid-murid ini berinovasi gitu lah, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oke, sebenarnya itu sudah bagus Pak ya. Kemudian soal output menurut Bapak, bagaimana hasilnya saat Pak Rizan mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Terus seperti yang kita ketahui bersama ya Pak ya, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya Pak ya, betul juga sih Pak. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana. Dan ya selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga Pak. Ya, jadi by the way setelah Bapak bercerita nih, sekarang bagaimana perasaannya? Ya terima kasih Pak. Terus terang saja saya sudah merasa agak nyaman gitu ya. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal, yaitu suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran sampai sekarang gitu ya, kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini Pak, sehingga akibatnya pekerjaan lain ya kan jadi nggak biasa berkala ya Pak gitu. Lalu kira-kira Pak, apa yang membuat Pak Rizan merasa masih sedikit resah selama ini? Ya, sebetulnya yang membuat saya rasa dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Kepala Sekolah ini menyampaikan hal tersebut kepada guru lain Pak. Nah ini yang saya takutkan nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menunjukkan
yang membuat Faridan merasa tidak nyaman adalah saat seperti itu Pak ya. Karena Faridan tidak menggunakan buku teks, terus sebagai sumber belajar, dan ketika kepala sekolah memperingati Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung, gitu ya Pak ya. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah atau guru yang lainnya. Nah, iya Pak, kayaknya seperti itu. Nah, Pak, kira-kira nih, saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Jadi kalau menurut saya Faridan, untuk masalah ini Faridan bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja Pak. Jika nantinya masalah misalnya Faridan dipanggil atau dapat teguran oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi Pak. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Faridan dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, amin. Jadi selanjutnya nih Pak nih, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Faridan selanjutnya? Ya Pak, yang saya itu berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Oke, ya sebuah rencana yang sangat bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang Bapak lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan saya juga akan meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks Pak. Di samping juga meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Oke. Terus kemudian nih Pak, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Oke, ya. Nah, dan mengenai itu sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan Pak. Oke. Nah, karena menurut saya siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkomodir kebutuhan belajar dari siswa tersebut. Oke, wah subhanallah, luar biasa sekali Pak Faridan ya. Ya, Bapak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat luar biasa Pak. Saya setuju dengan ide itu Pak. Ya, alhamdulillah Pak, syukur Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut, takut salah Pak dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Apalagi sudah berusaha dengan atasan kita Pak ya. Takut nanti malah tambah parah dan melebar. Oke, bagus sekali Pak. Bagaimana Bapak akan mengukur nih ya keberhasilan rencana ini dari skala 1 sampai 10 Pak? Ya, kalau menurut saya pribadi tingkat keberhasilan dari skala ini mungkin 4 ya kan awalnya, dan nanti naik menjadi 5 Ya. atau mungkin 6 lah Pak. Iya. Buktikan dari anak banyak yang aktif dalam kegiatan belajar. Itu hebat Pak. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan Pak. Bagaimana Anda Bapak berencana menghadapinya? Ya, saya akan coba ya kan berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Faridan sudah merasa lega. Ya terus dari yang sudah Faridan rencanakan tadi komitmen nih Pak ya, komitmen ya. Yang apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan dan waktunya Pak? Iya, baik Pak. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi Pak. Kita tatap muka dengan ke depan dalam tatap muka ke depannya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah. Kita menggunakan buku teks secepatnya juga akan saya menghadap kepala sekolah. Oke, iya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya nih Pak ya, dukungan apa yang kira-kira Faridan dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga saya masih dalam pikiran Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi lah mungkin dengan teman-teman, ya kan, teman-teman kita itu kan terkumpul dengan mata pelajaran. Nah, sehingga barangkali
kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini dia yang sangat bagus ya Pak ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin Bapak, dan terima kasih lebih banyak atas waktunya juga dari Iya, semuanya Pak. Pak. Baik saran-saran mau masukannya, sehingga sekarang saya merasa enak ya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan pelajaran baik untuk para murid kita Bapak ya. Iya, amin 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 ya Pak ya. Ya Pak. Sama Pak. Oke, jadi ini Pak mohon maaf nih sebelumnya Iya, Pak. iya, Pak. Kebetulan saya ada janji dengan murid, mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara hari Senin Pak. Oh iya gitu. Oke, jadi saya mohon dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak waktunya. Iya, sama-sama Pak ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Inung ya. Baik, Pak. Bapak sudah melaksanakan percakapan coaching Mohon. ya, dengan baik ya Pak ya, tentunya Iya, dengan iya, coachingnya. Pak. Saya juga tadi sudah melaksanakan observasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi ini Pak Oke, Inung. oke, siap. Nah, Oke. begini Pak, menurut Bapak ya, menurut Bapak sendiri Pak Inung, bagaimana Bapak menilai performa gitu kan dalam kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi pada saat pelaksanaan coaching Pak. Oke, menurut saya nih Pak Andres ya, saya sudah melaksanakan dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif adalah saya membuat suasana senyaman mungkin Pak, audio terdengar jelas agar proses saya mendengarkan aktif dapat maksimal Pak Andres, memastikan jaringannya stabil, memulai pertanyaan-pertanyaan sederhana dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya dapat menggali kekuatan pada diri coach Pak. Oke, lantas apa sih kenapa nih yang membuat Bapak menilai demikian? Oke, saya menilai diri saya Pak ada di posisi 8 Pak untuk mendengarkan, namun di angka 7 ketika saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi 8 dengan 7 Pak ini Iya, ya? iya dapat itu Pak. Boleh saya menyampaikan hasil Boleh, pengamatan saya boleh, Pak? Pak, boleh. Nah, saya tadi mengamati Pak ini ya, saat Bapak melakukan coaching, Bapak sebenarnya sudah sesuai dengan alur cerita Pak. Iya, Ya. Pak. Mulai dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Sehingga tadi saya lihat coach juga dapat maksimal menggali potensi dirinya Pak. Karena pembawaan Bapak yang nyaman ya, interaktif, terarah, tidak melebar dan mengalir dengan sendirinya Pak ini. Iya, iya. Sesuai dengan pastinya prinsip coachingnya gitu Pak ini. Nah, bagaimana nih pendapat Bapak mendengar hal ini? Oke, saya sangat bahagia kalau Bapak menilai seperti itu Pak. Oke. Namun saya masih dalam proses belajar coaching Pak. Oke, namun demikian saya juga melihat hal yang masih dikembangkan ya Pak ya. Iya Pak. Misalnya tadi saat merencanakan untuk mendengarkan aktif, Bapak sudah mempersiapkan diri dan lingkungan untuk pelaksanaan proses coaching ini. Dan itu juga termasuk proses prinsipnya Pak, Ya. kehadiran penuhnya ya. Ya. Nah, Bapak juga masih sudah hadir secara penuh Pak dalam proses coaching ini ketika utuhnya. Betul Pak, saya juga merasa bahwa saya juga bisa meningkatkan potensi kita Pak. Namun mungkin tadi kebetulan suasana memang kondusif dan tidak ada gangguan dari luar. Namun tidak menutup kemungkinan jika suatu saat akan ada situasi yang tidak diinginkan Pak, misalnya mati listrik atau lain sebagainya. Oke, baik dari diskusi kita ini Pak ini ya. Iya. Apa yang sudah terbayang nih yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa pada kompetensi coaching ini Pak? Oke, saya akan belajar lagi mempraktikkan coaching Pak. Oke. Ini kepada rekan sejawat yang ada di sekolah sesegera mungkin dan meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk lebih mematangkan proses coaching ini Pak. Oke, baik Pak Inu ya. Proses Ya, Pak. supervisi akademik ini sudah selesai. Sangat luar biasa Pak Inu. Semoga supervisi kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi Pak Inu ya. Iya Pak. Terima kasih untuk semuanya Pak Inu. Sama-sama, Pak Andre. Sukses dan selalu dan semangat. Siap, Terima kasih siap. Pak Inu. Sama-sama Pak Andre.